Kisruh keruh antara Nikita Mirzani dengan putri sulungnya masih menjadi sorotan publik. Sikap Nikita yang berusaha merengkul Loli yang menjauh justru ditanggapi dengan keras. Loli bahkan berani memaki-maki ibu kandungnya itu dengan kata-kata kasar. Beruntung, Nikmir yang biasanya spontan dan mudah bereaksi terlihat lebih sabar. Melihat konflik ibu dan anak, seorang ahli ruqyah syariah menyarankan agar Nikita dan Loli diruqyah bersama-sama. Sebab Eri Abdul Rahim yang menyebut dirinya master ruqyah melihat ada tanda-tanda gangguan setan dan jin, sehingga Loli berani memaki-maki sang ibu. Lantas, bagaimana dengan saran Ustadz Yusuf Mansur? Mengapa Farhad Abbas dan Denis Karyesta memuji-muji Niki? Masa depan memang misterius dan penuh dengan tanda tanya. Tak usah menerka-nerka karena was-was akan menerawang kehidupan selebriti serta mengungkap asmara, karir, dan peruntungan. Deru perseteruan ibu dan anak antara Nikita Mirzani dengan Loli terus mendapatkan perhatian publik. Banyak yang menyayangkan selain merasa iba. Melihat hubungan mereka bukan hanya renggang tapi sekaligus penuh bara permusuhan. Keberanian Loli memaki-maki ibu kandungnya bahkan di depan umum sangat memprihatinkan. Sebab tidak ada hukum, norma, ataupun adat dan adab yang membolehkan hal itu dilakukan. Seorang master ruqyah syariah, Eri Abdul Rahim, memandang ada sesuatu yang tak biasa sedang dirasakan Loli. Sebagai praktisi ruqyah, ia melihat ada sumbatan perasaan yang diakibatkan pengaruh bangsa jin. Kenekatan Loli sangat identik dengan hasutan setan, sehingga emosinya meledak tanpa bisa ditindak. Dan ketika dia bisa berbicara ucapan-ucapan yang luar biasa, mencaci maki ibu kandungnya sendiri, saya tidak meyakini kalau itu dari hati nurani atau hati dia. Sebenci apapun seseorang kepada ibu kandung, ya, maka dia tidak akan mungkin mengucapkan perkataan-perkataan yang sangat luar biasa. Kita aja itu nggak mendengar ucapan-ucapan seperti itu dari orang yang membenci kita, gitu ya. Ini adalah ucapan yang diucapkan anak kandung kepada ibu kandungnya sendiri. Saya menilai ini ada gangguan syaitannya, ini ada gangguan jinnya. Saya nggak bilang kalau dia disihir ya, saya tidak bilang kalau dia kerasukan juga, tapi jelas ini bisikan syaitan, ini adalah permainan syaitan, ini adalah hasutan daripada syaitan agar kemudian dia itu emosi yang meledak-ledak sehingga kemudian dia mau mencaci maki ibu kandungnya sendiri. Oleh sebab berada dalam pengaruh kekuatan bangsa jin, tidak ada yang bisa dilakukan Loli kecuali diruqyah. Eri Abdul Rahim menyarankan yang diruqyah tidak hanya Loli, tapi juga ibu kandungnya. Apalagi selama ini Nikita Mirzani dikenal sebagai artis kontroversi yang sangat mudah terjebak dalam serangan penyakit ain. Ruqyah syariah dibutuhkan oleh Loli dan Nikita agar mendapatkan pencerahan. Minimal setelah mendengarkan ayat-ayat suci Al-Quran, hatinya bisa diluluhkan. Juga segala bentuk pengaruh gaib bisa dilumpuhkan. Kalau dalam konsep ruqyah syariah, yang diruqyah bukan anaknya saja, tapi ibunya juga. Jadi, cobalah ibu dan anaknya diruqyah. Dibacakan ayat-ayat Al-Quran, didoakan. Supaya apa? Supaya terjauh dari unsur-unsur gaib. Jadi kan bukan sihir, ada ain. Kalau sihir itu kan buatan orang. Ada orang yang gak suka kemudian kita disihir. Ada ain. Ain itu murni pandangan kedengkian seseorang. Ya karena memang ya kan artis ya. Nikita Mirzani ini merupakan artis dan artisnya juga artis yang
kontroversial gitu ya, maka rentan sekali terkena serangan ain sehingga kemudian kena kepada anaknya. Tidak hanya Master Rukia yang mengharapkan Loli dan Nikita Mirzani menemukan jalan terang sehingga bisa hidup selaras. Ustadz Yusuf Mansur juga mendoakan agar hubungan Nikita sebagai ibu dan Loli sebagai anak bisa segera diperbaiki. Selanjutnya, secara khusus, Yusuf Mansur memberi nasihat kepada Loli untuk tidak bersikap kasar pada orang tua. Apapun alasannya, tidak boleh seorang anak menghujat-hujat orang tua, apalagi di depan publik. Biar bagaimana, nggak boleh maki-maki ibu, apalagi ini kandung. Orang lain aja nggak boleh kita maki-maki, apalagi ibu. Nggak boleh, nggak boleh. Alhamdulillahnya tuh Nikita ya, segitunya itu ya, sabar lu saya lihat. Hebat itu. Hebat. Ngebesarin anak sendiri, single parent, bukan cuma satu anaknya. Ya hari ini kan semua juga tahu, berasa kan, ngegedein anak, nyekolahin anak, apalagi Loli sampai ke Inggris segala. Kita doain Loli jadi anak yang salehah, yang berbakti, yang kedepannya hebat gitu insya Allah. Ya udahlah, yang udah berlalu biarlah berlalu. Kalau bahasa Qurannya tuh falahu ma salaf, ya udah, yang udah gitu. Jangan pernah skeptis sama siapapun, sama anak, sama orang tua, sama kakak, sama adik, sama mertua. Jangan pernah skeptis, jangan pernah pesimis, optimis terus. Ntar ada masanya di mana Allah membolak-balikkan hati, secara Dia adalah ya muqallibal qulub, ya muqallibul qulub. Insya Allah kita bilang ya muqallibal qulub, wahai yang mau membolak-balikkan hati, gitu. Bolak-balikin dah hati yang begono-begono, yang gak benar jadi benar. Pesan yang sama juga disampaikan oleh Ustadz Wahab, sebab memang tidak ada dalih apapun yang membenarkan bersikap durhaka kepada orang tua, bahkan seburuk apapun orang tua itu. Al-Quran juga memberi pedoman yang sangat tegas untuk selalu memuliakan orang tua, apalagi jika orang tua sudah mulai renta, sampai-sampai berkata ah pun dilarang, apalagi sampai menyakiti dengan kata-kata panas yang tak pantas. Haknya orang tua itu sangat besar, luar biasa. Al-Quran jelas selalu mendampingkan untuk tidak menyekutukan Allah dengan perintah berbuat baik kepada orang tua. Maka di Al-Quran disebutkan, diajarkan di ayat yang lumayan panjang, qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Kemudian dilanjutkan ketika orang tua sudah mulai dewasa, sudah mulai lanjut usia, maka kita ini seorang anak seyogianya untuk merendahkan hati dan merendahkan berlaku tawadu kepada orang tua. Bahkan di Al-Quran sangat tegas, dianggap durhaka walaupun hanya dengan mengatakan dengan kalimat yang ringan, seperti kita anggap atau segitu aja kita dianggap durhaka, apalagi sampai menyakiti hati orang tuanya. Kita tahu Nabi tegasin keridhaan Allah itu terletak kepada keridhaan orang tua. Maka ketika orang tuanya murka, pasti Allah akan murka, dan gak akan bahagia orang yang durhaka sama orang tuanya. Tapi mengapa tiba-tiba Farhad Abbas dan Dennis Karyesta memuji-muji sikap Nikita Mirzani? Benarkah karena kesabarannya yang sangat besar menghadapi sikap Loli yang memaki-maki dengan keras? Jangan lupa saksikan Was-Was setiap Senin, Rabu, dan Sabtu. Jangan lupa komen, like, and subscribe. Saya Uya Kuya, penonton Was-Was. Proses penjemputan Loli yang berujung pada drama sumpah serapah masih meninggalkan keprihatinan yang sangat mendalam. Tapi kali ini,
publik berada di belakang Nikita Mirzani yang mampu tampil sangat sabar menghadapi putrinya yang terus menyerang. Sikap Nikita yang sangat halus saat menjemput Loli juga mendapatkan acungan jempol dari Farhad Abbas. Apalagi, Nikmir juga menempuh cara-cara yang baik tanpa melibatkan kekerasan. Melihat sikap Nikita yang ingin merengkuh kembali putri sulungnya, Farhad Abbas mendukung ibu 3 anak itu untuk terus berjuang. Berjuang demi kebaikan Loli yang pernah menjadi tumpuan harapan sampai-sampai disekolahkan di luar negeri. Menyangkut Nikita Mirzani adalah suatu perlakuan seorang ibu yang paling tepat karena dia tidak main hakim sendiri. Dia nggak bawa preman untuk mukulin anak ini sampai babak belur, tapi dia serahkan kepada pihak yang berwajib. Kita harus apresiasi, dan ini ibu-ibu se-Indonesia harus dicontoh sifat-sifat seperti ini. Semangat terus Nikita Mirzani. Kita dan seluruh rakyat Indonesia mendukung perjuangan ibu untuk membela, melindungi anak-anaknya. Tidak hanya Farhad Abbas yang secara jujur memuji sikap Nikita Mirzani, Denis Karyesta yang mengaku tidak suka dengan Nikmir kali ini harus mengakui sikap terpuji Niki saat menjemput putrinya. Sebagai orang tua tunggal, Denis bisa merasakan kesedihan Nikita saat harus berkonflik dengan anak kandungnya sendiri. Kemampuan Nikita meredam seluruh gejolak hatinya untuk tidak meledak juga menjadi pencapaian tersendiri. Demi Loli yang usianya masih di bawah umur, Nikita tampil beda dengan menunjukkan sikap seorang ibu yang penuh kasih. Buat Nikmir ya, apa ya? Ya lanjutkan lah ya. Lanjutkan ya, dia mah gitu-gitu aja, lanjutkan lah. Mau gimana lagi? Dia kan masih di bawah 17 tahun ya, memang harus sama emaknya lah. Iya, mau dikasih tanggapan apa lagi, harus sama emaknya. Lagian juga emang kalau misalkan di 17 ya tempat dia adalah rumah emaknya. Separah-parahnya emaknya itu ya tetap aja itu mama lu gak boleh kurang ajar ya kan. Gak boleh kurang ajar, gak boleh durhaka, bersyukur aja punya ibu masih disekolahin. Terus begitu masih dikasih makan enak, disekolahin. Di luar sana banyak yang digebukin, gak dikasih makan. Kalau lihat berita terus sekarang aja tuh anak yang ada orang yang ada yang disundut-sundutin, tau gak beritanya? Melihat sikap Nikita Mirzani saat penjemputan Loli menuai banyak pujian, termasuk dari Farhad Abbas dan Denis Karyesta. Kemampuan Nikita meredam emosi, meski dimaki-maki putrinya sendiri, menunjukkan rasa sayang yang tak dibatasi oleh ruang sakit hati. Lalu, apa pesan Bang Madun untuk Loli? Sesaat lagi, Was-Was akan mengungkapnya. Tetap subscribe, share, komen, dan like. Karena Anda patut was-was sebelum menyaksikan Was-Was. Jangan lupa saksikan Was-Was setiap Senin, Rabu, dan Sabtu. Jangan lupa komen, like, and subscribe. Saya Uya Kuya, penonton Was-Was. Keberanian Loli memaki-maki Niki dengan sumpah serapa yang tak pantas pada akhirnya menjadi keprihatinan semua orang, termasuk Bang Madun yang tak bisa membayangkan rasa sakit yang ada di hati Nikita. Kepada Loli, Bang Madun juga berpesan agar jangan pernah bersikap tidak baik pada orang tua sendiri. Tapi lebih dari semua itu, Bang Madun merasa iba. Bukan hanya kepada Loli, tapi juga Niki. Sebab mereka adalah ibu dan anak kandung, sehingga konflik di antara keduanya menjadi jauh lebih mengiris hati. Lama-lama ngeliat Loli itu kasihan gitu. Begitu juga dengan orang tuanya. Gitu. Mami Niki juga kan luar biasa ya. Di Median itu ibu yang luar biasa, membesarkan anak-anaknya dengan proses yang luar biasa. Itu kita salut sama beliau. Sikap Loli itu ya saya kecam sebagai orang tua itu, kalau bisa sebagai Loli itu ya anak-anak yang lain nih, bukan Loli doang ya, buat anak-anak yang lain. Mungkin mereka juga banyak anak-anak muda sekarang tuh yang emang bener-bener sama orang tua itu terkadang ya
emosional, udah nggak pantas diomongin ke orang tua, itu juga harusnya jangan. Kekisruhan yang melanda Nikita dan Loli memang membuat cemas nyaris semua orang. Hubungan ibu dan anak yang menjadi tidak harmonis itu harus segera menemukan jalan keluar. Apalagi jika benar analisa Master Rukia yang menengarai ada hasutan bangsa jin yang hinggap di hati Loli. Untuk membersihkan semua penyakit ain, tidak hanya Loli yang harus dirukia, tapi juga Nikita sebagai orang tua. Maka semogalah perseteruan ibu dan anak ini bisa segera selesai. Pemirsa, saksikan terus Was-Was yang akan meneropong kehidupan sejumlah selebriti, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan untuk subscribe, share, komen, dan like, karena Anda patut was-was sebelum menyaksikan Was-Was.